Nah, ini salah satu daripada makna syahadat itu pagi ini mau dibahas dengan kita semuanya. Nanti yang ngoreksi kebenarannya ya kita, yang dikoreksi kitabnya itu jika ada yang salah. Apa judulnya? Malam yakna bil khalafi billah. Orang yang tidak rela dengan menggunakan sumpah menggunakan nama Allah. Oh, kalau begitu yang dibahas itu sumpah. Iya. Sumpah apa itu, Pak? Ternyata dalam kitab itu sumpah itu dibahas 3 kali. Satu yang sekarang ini, ya, orang yang tidak puas dengan sumpah menggunakan nama Allah. Jadi misalkan seorang A ini diperlukan sumpahnya, kebenarannya, apa yang dia ketahui, apa yang dia ingat, apa yang dia perbuat, ya, seorang A. Lalu seorang A ini sumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak tahu, tidak berbuat, tidak ingat, tidak ini, misalkan begitu apa yang dituduhkan kepada A ini. Maka yang butuh sumpahnya ini tadi, kalau orang ini sudah menyebut nama Allah, maka yang lain wajib ridho. Loh kok gampang gitu, Pak? Ya, nanti dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Yang kita pelajari ini adalah penjelasan mengenai makna 2 kalimat syahadat itu. Salah satu daripada rukun Islam. Sebenarnya kalau dilafalkan ya enteng, cuma mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ketika dicari makna-maknanya ya banyak sekali. Sehingga dalam hidup kita itu pikiran orang, ucapan orang, tindakan orang berdasarkan 2 kalimat syahadat itu. Nanti lama-lama kalau kita ini menjelang wafat, oleh yang masih sehat itu dibisikkan di telinga kita kalimat apa? La ilaha illallah. Mati juga dipertanggungjawabkan kalimat itu, kebenarannya, pemakaiannya dalam hidup itu. Makanya Rasulullah ngotot mendakwahkan pertama itu dakwah tauhid. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya, Pak, ya. Lalu Allah memudahkan kita untuk taklim, untuk pengajian. Nanti kita ketemu judul mengenai marhalatun Nabi, periodisasi dari kehidupan Nabi. Ya, karena Nabi itu misinya adalah misi dakwah, maka periodisasinya juga berkaitan dengan itu. Ada marhalatut tauhid. Jadi dakwanya Rasulullah itu justru semasa hidupnya paling banyak menguatkan akidah itu. Yang kedua, marhalatul ukhuwah, mensaudarakan sesama saudara umat Islam. Jadi marhalatul tauhid yang pertama menguatkan aqidatul tauhid, baru marhalatul ukhuwah, mensaudarakan umat Islam. Yang ketiga, al-istiqdad, persiapan. Yang keempat, tahqiqun nasr, ada pertolongan dari Allah, umat Islam menang. Karena zahirnya di berbagai event yang dilakukan oleh Nabi, zahirnya tidak akan menang.
kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Nah begitu. Nah ini salah satu daripada makna syahadat itu pagi ini mau dibahas dengan kita semuanya. Nanti yang ngoreksi kebenarannya ya kita, yang dikoreksi kitabnya itu jika ada yang salah. Apa judulnya? Malam yakna bil khalafi billah. Orang yang tidak rela dengan menggunakan sumpah menggunakan nama Allah. Oh, kalau begitu yang dibahas itu sumpah. Iya. Sumpah apa itu, Pak? Ternyata dalam kitab itu sumpah itu dibahas 3 kali. Satu yang sekarang ini, ya, orang yang tidak puas dengan sumpah menggunakan nama Allah. Jadi misalkan seorang A ini diperlukan sumpahnya, kebenarannya, apa yang dia ketahui, apa yang dia ingat, apa yang dia perbuat, ya, seorang A. Lalu seorang A ini sumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak tahu, tidak berbuat, tidak ingat, tidak ini, misalkan begitu apa yang dituduhkan kepada A ini. Maka yang butuh sumpahnya ini tadi, kalau orang ini sudah menyebut nama Allah, maka yang lain wajib ridho. Loh kok gampang gitu, Pak? Nanti dibahas. Ini yang pertama. Jadi kitab itu membahas khalaf itu sampai 3 kali. 2, nanti agak lama itu ya, kathratul halaf, banyak sumpah. Barang gak penting sumpah, tidak disuruh sumpah, sumpah. Loh itu ada hukum tauhidnya, Pak. Ya. Terus ada lagi bagian terakhir yang dibahas, orang yang sumpah mendahului kehendaknya Allah. Saya beri contoh misalkan ya, mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya. Orang sakit disumpahi demi Allah gak iso waras, nah itu. Jadi wong Jawa gitu ya Pak, ndisiki. Nah, itu tidak boleh. Masing-masing ada wilayahnya sendiri untuk dibahas itu. Betapa luasnya ilmunya Allah itu ya. Nah, sekarang saya bahas mengenai malam yakna bil khalafi billah. Orang yang tidak rela kalau ada orang lain sumpah pakai nama Allah. Sehingga nanti ada pertanyaan gini, Pak. Nah, pertanyaan saya ajukan dulu. Nah, sebelum dijawab jangan mikir, mulai saya lemparkan pertanyaan ini sampai nanti ya. Halo? Ya udah, berarti belum ngantuk. Jadi kalau ada orang sumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri. Terus yang lain, loh ini loh Pak, buktinya sampai itu mencuri. Sak map ini macam-macam. Pertanyaannya gini, ya, yang dipakai sumpahnya apa buktinya? Jawabnya nanti aja, ya. Ayo, apa yang dipakai? Sekarang diangen-angen dulu, nanti jawab nanti. Nah, sekarang saya terangkan. Sumpah aja kok dibahas di tauhid, Pak. Nah, itu tadi yang saya katakan. Orang kalau sudah syahadat wujubut ta'zim, wajib mengagungkan Allah. Lah salah satunya mengagungkan Allah itu jika diperlukan sumpah, maka sumpahnya tidak boleh tidak harus pakai nama Allah. Nah, begitu loh. Definisinya di dalam kitab itu disebutkan sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikri bismillah taala au sifatin min sifatihi. Apa sumpah itu? Ya, meyakinkan satu perkara. Perkara apa? Ya perkara yang dituduhkan kepada orang itu. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut nama Allah atau sifat Allah. Jadi seorang A itu meyakinkan orang lain, meyakinkannya itu bukan dengan saksi, bukan dengan bukti, bukan dengan kerasnya suara, tapi dengan menghadirkan nama Allah. Jadi cara Jawane itu nyatut namanya Allah, make namanya Allah. Demi Allah. Nah, itu loh. Jadi nama Allah itu dihadirkan.
Dalam bahasa kita terjemahnya demi Allah, tapi adatul qasam dalam bahasa Arab itu ada macam-macam. Boleh wallahi. Pakai apa depannya? Waw qasam. Makasih Pak, barakallah. Satu lagi pakai apa Pak? Tawahi. Pakai apa? Tak. Tawahi. Mudah-mudahan besok putra-putrinya panjenengan, cucu cicit kita menangi atau tidak, ada yang Allah jadikan ulama besar Pak ya, mengerti begitu-begitu itu dia ya. Yang ketiga pakai apa? Wallahi, tawahi, billahi. Variasinya dalam bahasa Arab ada, tapi bahasa Indonesia ya satu saja terjemahannya, demi Allah. Jadi menghadirkan Allah. Tahqiqul amri, meyakinkan satu perkara orang itu membunuh atau tidak, tahu atau tidak, mencuri atau tidak, berbuat atau tidak, maka orang itu diperlukan sumpah dengan cara menghadirkan nama Allah. Gimana kalau nama yang lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah sekarang tak tanya, jenengan pernah mendengar ada orang sumpah demi Allah, demi Rasulullah? Di mana itu Pak? Demi Allah, demi Rasulullah. Jangan dicemooh Pak. Memang orang nggak paham. Ya. Dikiranya karena nama Allah dan nama Rasulullah itu dipakai dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalau kedua-duanya dipakai dianggapnya lebih apa? Afdol. Saya sudah sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Loh Mas, Rasul ini gak melu-melu, gak ikut-ikut. Sudah wafat orangnya. Tidak bisa menyaksikan hakikatnya yang sampean perbuat tadi itu apa. Loh, itu tidak bisa, tidak boleh. Nama Allah saja. Ya, nah, kemudian agak menyimpang, bukan di tauhidnya, tadi di fikihnya. Ternyata masalah khalaf itu, masalah sumpah itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ya, Al-Maidah 89 ini sepintas saja Pak ya, sebagai tambahan pengertiannya sebelum saya balik ke masalah tauhid. Supaya kita punya pemahaman, karena di bagian akhir ayat ini oleh penulis kitab tauhid diambil bagian akhir saja. Peliharalah sumpahmu, jagalah sumpahmu. Nanti di bagian akhir begitu. Tapi saya nggak bisa pakai ujuk-ujuk bagian akhir, maka diurut mulai dari awal. Walaupun awal itu kaitannya bukan tauhid tapi fikih. Kafarotnya, dendanya kalau orang apa? Sumpah tapi kemudian dilanggar. Kalau dari sisi hukum fikih ya enteng. Puasa 3 hari, memberi makan 60 orang dan seterusnya. Ya, itu bagi orang-orang tertentu yang the have itu ya gampang saja. Ya, melanggar sumpah bayar denda, melanggar sumpah, tapi bukan itu esensinya di tauhid. 560 orang, kopiahnya baru, jasnya baru, dasinya baru, sepatunya baru, disumpah bareng-bareng. Di mana Pak? Loh. Kalau jenengan jawab tidak tahu Pak Ustadz, itu lebih enak tadi ya. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bahwa saya tidak akan apa itu? Nah, itu ada konsekuensinya. Kalau dia Muslim, ya. Nah, coba kita lihat dulu di fikihnya bagaimana, sepintas. Monggo, ada terjemahnya Pak? Surat apa tadi? Al-Maidah 89. Monggo. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Wes. Zaman jahiliyah namanya Allah itu segojangan, Pak. Segojangan itu apa? Biasa. Bahkan sumpah selain daripada Allah. Ada orang sakit didatangi Rasulullah, ditanya, ala arki kabirukiyatin ja'ani biha Jibril. Pak,
Zaman mau saya doakan, kata Rasulullah, saya bisa begini ini diajari Jibril. Wah, ini Nabi gurunya langsung dari siapa? Jibril. Ya, oh kalau begitu rumahnya Rasulullah bolak-balik didatangi malak Jibril. Jawabannya, iya, untuk menyampaikan apa? Wahyu. Kita diparani nggak Pak? Paling terakhir nanti malaikat Israel mungkin ya. Ya, ya. Nah itu Allah tidak menghukum kamu disebabkan dengan sumpahmu yang tidak disengaja, tidak diniatkan untuk sumpah. Karena nama Allah itu sudah di sini, di bibirnya mereka setiap saat. Tapi, nah ada tetapinya. Lanjut Pak. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Ya, tak potong dulu. Saya pernah ditanya, kalau begini Pak, sumpah, ini tidak sumpah namanya, orang ngomong sumpah tapi difase-fasekan itu enggak sumpah namanya. Namanya sumpah itu menghadirkan nama siapa tadi? Allah. Apalagi ngomongnya bukan sumpah tapi apa? Sumprit. Ya, enggak. Kok sumprit ya, malah enggak ada bahasa Indonesia itu ya. Tapi Allah menghukum kamu disebabkan dengan sumpah-sumpahmu yang diniatkan untuk apa? Sumpah. Kalau dilanggar gimana? Bohong gimana? Lanjut Pak, monggo. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin. Ya, sorry tadi saya salah menyebut. 10 Pak. Di kalangan masyarakat tertentu yang the have, kelas atas secara ekonomi, enteng nggak Pak? Enteng. Bolak-balik melanggar sumpah. Persoalan yang serius menyangkut masalah kredibilitasnya, menyangkut masalah harga dirinya, menyangkut masalah keluarga, bohong saja nggak apa-apa. Tapi nanti dibayar. Loh ini kan enteng kalau itu. Tapi tauhidnya nggak begitu. Sampai itu loh menggunakan nama Allah kok dikai dulinan, kampanye kan begitu deh. Kalau di tauhidnya. Kalau di sini cuma it'amu asyarati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum, standar menurut yang kamu makan. Selanjutnya Pak Mariadi. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ya, podo. Lanjut. Atau memberi mereka pakaian. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Ya, kalau nggak bisa, lanjut terusnya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Ya, enteng nggak Pak puasa 3 hari itu? Bagi orang-orang yang sudah terbiasa puasa enteng, tapi masalahnya nggak di situ. Kan ini kan hukum fikih itu. Yang bagian akhir itu loh, yang penting. Lanjut Pak, belum sampai pada bagian akhir. Barang siapa tidak mampu, ya, itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Nah, terus yang bagian akhir ini perlu digarisbawahi. Dan jagalah sumpahmu. Jagalah sumpahmu. Sekarang ditarik di tauhid. Waqfadhu aimanakum, jagalah sumpahmu. Kadzalika yubayyinu wa lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, hukumnya agar kamu bisa bersyukur. Sekarang saya ambil. Gimana menjaga sumpah? Waqfadhu aimanakum. Saya menemukan caranya menjaga sumpah dalam kitab tauhid itu ada 3 poin. Ini diterangkan semuanya enggak Pak? Ya. Satu ya. Hifdzuha ibtida'ul halaf ai qablal halaf. Sebelum sumpah. Ini barangnya serius enggak untuk saya menghadirkan nama Allah? Nah, ini saya kan tidak boleh bohong ini sumpahnya ini, ya. Ini kalau menghadirkan nama Allah maka tadi saya sebutkan ada kathratul halaf, banyak sumpah. Tidak boleh, barang kecil aja tidak bernilai tinggi lalu disumpah. Ya, kata Rasulullah SAW nanti kita bahas ada di bab itu agak lama ya. Ya, orang yang demikian itu sama dengan ja'alallaha bidha'atahu, menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Coba Pak, la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi.
Dia tidak membeli dari seseorang kalau tidak seseorang ini disumpah dulu untuk meyakinkan kebenaran barang yang akan diberi. Atau dia sendiri tidak menjual kalau tidak meyakinkan orang calon apa? Pembelinya dengan menghadirkan apa? Allah. Iki asli, demi Allah asli. Yang mirip-mirip begitu ada nggak Pak di masyarakat? Demi untuk melariskan apa? Yang menghadirkan nama, ini namanya kathratul halaf, banyak sumpah. Maka jagalah sumpahmu tadi adalah khifduha ibtida'ul khalaf au qablal khalaf, sebelum sumpah. Sebelum sumpah. Jadi, kalau begitu menghadirkan nama Allah nggak boleh main. Betul. Nah, begitu loh Pak. Yang kedua adalah fi wasatil halaf, tengah-tengah sumpah. Kalau sudah betul-betul orang ini bersumpah, maka bersumpahnya tidak boleh tidak harus pakai nama Allah saja. Tidak boleh nama yang lain-lain. Nah, begitu. Makanya kalau ada orang sumpah demi Allah, demi Rasulullah itu ya, bagi dia lebih afdol. Kira-kira begitu pemahamannya. Tetapi bagi panjenengan dan kita yang sudah memahami tentang hakikatnya sumpah, yang enggak bisa digandeng Mas. Demi Allah, demi Rasulullah, itu beda. Makanya saya sering menyebutkan syahadat kita tentang Allah dan Rasulullah itu maknanya tidak sama dengan. Halo? Apa tadi Pak? Syahadat kita tentang Allah dan syahadat kita tentang Rasulullah itu maknanya tidak sama dengan itu. Sama dengan itu kan slide 2 ini ya Pak. Seolah-olah Allah ini sama dengan siapa? Rasul. Enggak. Ada banyak bahasan, mudah-mudahan tidak salah paham itu. Contoh, apakah Allah bisa dilacak asal-usulnya? Nabi Muhammad? Bisa. 2, apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditulis riwayat hidupnya? Tidak. Nabi Muhammad? Bisa. 3, apakah Allah itu hidup selamanya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Betul. Apakah Rasulullah itu hidup selamanya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Jadi tidak sama dengan. Wah, ini diurai panjang sekali itu Pak. Maka di dalam orang menghadirkan nama Allah, satu-satunya yang dipakai untuk apa? Sumpah. Maka tadi yang kedua, cara menjaga sumpah itu adalah fi wasatil halaf, tadi tengah-tengahnya sumpah, hadirkan nama Allah saja, jangan nama yang lain. Kalau ada orang itu sumpah dengan nama Allah, nama Rasulullah, ya seyogyanya kita itu meluruskan. Kalau kita susah Pak, orangnya di TV, ya itu yang susah itu. Ya, demi Allah, demi Rasulullah, tidak begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah intihail halaf. Apa itu? Orang itu kalau sudah intihaul halaf, selesainya orang itu sumpah, maka kalau dia berdusta berkewajiban untuk membayar apa? Kafaratnya tadi. Wis kadung sumpah tapi bohong. Nah. Jadi makanya sumpah itu tidak main-main Pak. Kelihatannya sepele. Coba saya cek panjenengan. Naudzubillah min dzalik. Misalkan ada orang diajukan di meja hijau pengadilan. Kebetulan walaupun catnya nggak hijau tapi kan disebut meja hijau toh. Ya. Terus orang itu menggunakan nama Allah, sumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri. Bahwa saya tidak tahu. Kalau kultur, nah ini kultur, budaya masyarakat itu menghadirkan nama Allah itu tidak mau main-main, sumpah dengan nama Allah itu tidak mau bohong-bohong, ya, maka hakim akan membebaskan orang itu. Keputusannya hakim dibebaskan bahwa orang itu betul-betul tidak mencuri. Jaksanya protes, loh Pak Hakim kok enak gitu aja, hanya menghadirkan nama Allah kok dibebaskan. Loh Mas, di sini itu, oh hakimnya perempuan ya, kok saya sebut Mas tadi ya. Perempuan apa laki-laki Pak? Oh enggak mengikuti sampean ya sudah. Mas di sini itu orang udah ngerti semuanya. Budaya kita itu sudah menghadirkan nama Muslim semuanya, akidahnya baik, tauhidnya baik. Enggak ada orang berani menggunakan nama Allah untuk main-main itu. Ya, maka saya bebaskan tadi. Cari lagi, bukan dia itu pelakunya itu, mungkin ada orang lain.
Siapa yang terindikasi ke situ, kita hadirkan ke sini lagi. Nah, kalau misalkan semuanya sudah konsekuen dengan begitu, Pak, efisien nggak, Pak? Efisien itu apa itu? Tidak berdele-dele nggak? Tapi bayangkan banyak orang pating pecodot, bohong semuanya, nggak karu-karuan dulu, Pak. Sampai menghadirkan saksi ahli dari luar negeri, berapa biayanya berhari-hari di sini, misalkan begitu. Sidangnya bertele-tele sampai 22 kali sidang, belum tuntas. Jadi kalau Islam hadirkan saja nama Allah, dan orang harus konsekuen dengan itu. Demi Allah, loh Pak, enak kan? Makanya Rasulullah, saya kalau baleni lagi itu pelajaran yang ketiga itu ya, Rasulullah ngotot ketika ditekan-tekan tidak boleh mengembangkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu, Rasulullah bertahan. Enggak, saya tetap mengembangkan kalimat tauhid itu. Bahasanya Rasul panjang Pak ceritanya, tapi tak potong aja. Bahasanya Nabi apa? Di depan pamannya, di depan 10 orang kafir tokoh-tokoh itu, ya ammi inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Tegas begitu Pak. Paman, enggak. Saya kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Tadayyana bihal Arab. Nanti orang Arab ini semuanya paman, agamanya berdasarkan satu kalimat itu. Waktu di ilaimul ajam al jizyah, dan orang yang bukan Arab juga agamanya kita dasari pada satu kalimat tadi. Kalimat itu kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, kok ada sekarang itu orang alergi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba jenengan mulai dari masuk perumahan sana dipasang bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah semuanya. Ada yang alergi nggak kira-kira Pak? Loh ini temenan Pak, ini enggak provokasi itu ya. Salah enggak? Jangan kondo-kondo Pak ya. Apakah di negara kesatuan Republik Indonesia itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu boleh dilafalkan? Jawabannya? Boleh. Boleh ditulis? Boleh ditulis di mobil? Kalau semua yang muslim yang punya mobil lalu belakangnya ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada larangan enggak? Kalau ditulis di kain, loh, apa bedanya Pak? Ya, ditulis di kain, jangan salah. Yang tidak boleh sama pemerintah itu organisasi sosial keagamaan yang kebetulan simbolnya pakai apa? Nah, bukan la ilaha illallahnya yang nggak boleh Pak. Dan ini sudah saya sebutkan di mana-mana. Kalau saya salah tolong diklarifikasi ucapan saya ini. Ya, jangan dimusuhi, ini kalimatnya murni dari Allah. Selamat dan tidaknya kita itu nanti besok di akhirat berdasarkan kalimat tauhid itu. Ya, bukan hanya di akhirat tapi juga termasuk di mana? Dunia. Kok dimusuhi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Enggak ada. Ya. Insya Allah saya ini murni memberikan ini berdasarkan dokumen yang ada di dalam hadis maupun dalam kitab-kitab itu. Enggak ada larangan. Ya, tanya itu, tolong diklarifikasi. Nanti kalau ada larangan saya berhenti, tidak boleh itu. Ya. Nah, yang tidak boleh itu jangan salah, ada organisasi tertentu yang kebetulan simbolnya pakai apa? Itu pun model tulisannya tertentu. Lah kalau tulisannya bervariasi, beda-beda, ditulisi sendiri-sendiri. Kalimat la ilaha illallah tadi di kain, lalu dipasang tiang begini. Boleh enggak, Pak? Ya wis terserah sampean. Terserah ya. Nah, wis kita nambah kasih itu Pak ya. Selanjutnya yang dibahas, masih ada waktu enggak Pak? Sedikit apa banyak? Banyak. Oh, ya wis terserah. Ini saya selipkan Pak tentang kekuatannya sumpah. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira peristiwanya tidak pernah terjadi, tapi solusi hukumnya sudah ada. Wah, begitu hebatnya Islam itu Pak ya. Saya ulangi, kira-kira peristiwanya tidak pernah terjadi, tapi solusi hukum Islamnya ada, yaitu masalah sumpah. Apa itu? Bisa dicocokkan kalau kita membawa Al-Quran surat 24 ayat 6, 7, 8, dan 9 ya. Surat apa tadi Pak? 24. Surat apa itu? An-Nur 6, 7, 8.
Ini peristiwanya begini, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya dan seluruh keluarga kita semuanya ya. Seorang suami menuduh istrinya berzina, tidak ada saksi lain, tidak ada bukti lain kecuali dirinya sendiri. Nah, itu kan yel-yelan kalau begitu, Pak. Hanya berdua toh. Naudzubillah min dzalik, ketika tahu kasat mata misalkan begitu ya. Tahu sendiri bukan orang lain. Ya. Naudzubillah, saya belum pernah mendengar ada peristiwa begitu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi solusi hukumnya ada. Lalu gimana solusinya supaya nggak silih gini tadi? Cukup menghadirkan nama Allah kedua-duanya. Sumpah 5 kali, baik suaminya juga sumpah 5 kali, istrinya juga sumpah 5 kali. Habis itu selesai sudah perkara. Ya, selesainya gimana? Ya tergantung. Berani nggak kedua-duanya sumpah menghadirkan nama Allah? Surat 24 ayat 6, 7, 8, dan 9. Coba kita baca terjemahnya. Monggo. Surat 24. 6, 7, 8, 9. Nggih. Kalem-kalem aja, Pak. Nggih. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri. Ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Jadi menuduh istrinya berzina tidak ada saksi lain kecuali dirinya sendiri, maka suaminya tadi sumpah. Monggo, Pak. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, hanya bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Jadi suaminya tadi sumpah 5 kali, tapi sumpah yang 1, 2, 3, dan 4. Fasyahadatu arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Demi Allah saya menuduh istri saya berzina itu benar. Diulangi berapa kali? 4. Sumpah yang kelima suaminya, monggo. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Wa wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Sumpah yang kelima oleh suaminya tadi, demi Allah saya siap menerima laknat daripada Allah kalau saya berdusta. Serius nggak Pak ini, Pak? Oh, laknat Allah bisa macam-macam, Pak. Ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang istrinya. Ini dibolak-balik gitu loh, Pak ya. Kalau suaminya tadi sumpah 4 kali adalah demi Allah saya ini benar menuduh istri saya berzina, sumpah yang kelima siap menerima laknat Allah kalau saya berdusta, nah baru ini dibalik istrinya. Demi Allah saya bersumpah bahwa suami saya tadi bohong. Diulangi berapa? 4. Monggo. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang ya wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin. Jadi sekarang dibolak-balik, istrinya sumpah 4 kali bahwa suaminya tadi apa? Bohong. Sumpah yang kelima, dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima oleh istrinya tadi, demi Allah saya siap menerima murkanya Allah kalau suami saya tadi apa? Benar. Serius nggak Pak ini, Pak? Sudah serius, Pak. Berarti ini ada yang bohong enggak kira-kira, Pak? Kalau naudzubillah, kalau sudah kedua-duanya berani bersumpah begitu. Berarti ada yang bohong enggak? Bisa suaminya bohong, bisa istrinya, maka hakim memutuskan dipisahkan. Tidak layak berumah tangga begini ini. Ya, merusak akidah, menggunakan nama Allah dipakai untuk bohong. Wah, ini kalau makanya saya matur mulai dari awal tadi, enak Islam itu, sangat efisien. Kalau semuanya orang pegang nama Allah ini, enggak, kadang Bismillahirrahmanirrahim ini nama Allah juga itu, tapi bawahnya ini bohong, dipakai untuk membohongi orang. Ya,
Atau kadang-kadang orang disumpah pakai nama Allah, ujung-ujungnya bohong. Ya, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai apa, terserah. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang, memegang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Bohong. Tidak boleh. Nah, variasi yang saya sebutkan tadi, sumpah tadi, ya, ada mulai dari adatul khalaf, jadi caranya bersumpah menggunakan nama Allah saja, ada suruh memelihara sumpah, sampai saya sebutkan tadi kafaratnya sumpah, kemudian tadi disebutkan naudzubillah andai kata ada krusial terjadi antara suami dengan istri tuduh berzina tadi, solusi hukumnya ada di surat An-Nur ayat 6, 7 dan 8 dan 9. Oleh karena itu, ya, panjenengan dan saya didhawuhi oleh Rasulullah, apa itu? La tahliku bi'abaikum, jangan sumpah menggunakan nama orang tua atau nenek moyang. Itu intinya. Berikutnya, ya. Wa man khulifa lahu billahi falyasduq aw falyusaddiq. Dan siapa yang menggunakan nama Allah untuk dipakai sumpah, hendaknya orang lain membenarkan, seperti yang sudah saya singgung-singgung tadi. Ya, wa man khalafa lahu billahi falyarda. Kalau ada orang sumpah menggunakan nama Allah, maka orang lain hendaknya apa? Ridho. Wa man lam yardha falaysa minallahi ma min syai' minallahi. Dan siapa yang tidak ridho dengan menggunakan sumpah pakai nama Allah, maka tidak memperoleh apa-apa dari Allah. Itulah yang saya tanyakan di awal itu tadi, ya. Ini terakhir yang di awal tadi, bahwa kalau ada orang sumpah menggunakan nama Allah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri, tapi orang lain mengatakan ini buktinya Pak. Nah, sekarang yang saya tanyakan, saya ulangi lagi, yang dipakai apanya? Sumpahnya apa buktinya? Setelah saya sebutkan itu tadi, saya ulangi. Ada orang bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri uang sebanyak 7 koper. Kok 7 koper Pak? Ya supaya banyak, gitu aja. Terus orang lain bilang, ini Pak buktinya, ini. Yang dipercaya, yang dipakai itu buktinya apa sumpahnya? A buktinya, B sumpahnya. Apa B? Saya menjawab B itu sumpahnya yang dipakai itu terpengaruh keterangan saya itu tadi dah. Sekarang yang B. Kalau implementasinya prakteknya di masyarakat, yang dipakai sumpahnya apa buktinya? Buktinya mengabaikan sumpah. Sekarang saya tanya, misalkan begitu, yang dipakai bukti, yang diabaikan sumpahnya. Kalau yang sumpah bilang gini, saya itu sudah sumpah pakai nama Allah loh, nggak dipercaya. Terus nama siapa? Coba Pak. Lah sumpahmu bohong. Lah enggak begitu. Kalau kita konsekuen pakai tauhid, pakai syahadat, menghadirkan nama Allah, tidak bohong. Maka tadi ilustrasinya sudah saya sebutkan, hakim akan membebaskan. Bukan dia Pak, cari lagi koordinasi dengan yang lain, siapa pelakunya ini. Lu kok begitu Pak Hakim? Dia itu sudah sumpah pakai nama Allah. Lu kok enak begitu? Di sini nih nggak ada orang berani pakai nama Allah itu main-main itu. Nah, coba kalau umat Islam dari Sabang sampai Merauke begitu semuanya, aman nggak negara kita ini Pak kira-kira? Masya Allah. Setuju nggak kalau dipakai nilai-nilai tauhid diimplementasikan dalam masyarakat bangsa dan negara? Siapa yang mulai Pak ya? Iya. Jadi bukan, kalau orang sudah memegang itu bukan buktinya, tapi sumpahnya. Kalau dia betul-betul tidak, lalu dia menghadirkan nama Allah, bisa direkayasa nggak bukti-buktinya Pak? Dia tetap bertahan walaupun dia apa-apakan bahwa sebenarnya bukan saya. Coba begitu ya Pak orang itu. Kalau pakai akidah tauhid itu, maka Rasulullah kalau ada orang sumpah pakai nama Allah ya sampean ridho, ya.
Oh, sudah menghadirkan nama Allah, tapi tidak boleh dipakai apa tadi? Main-main. Karena orang itu sadar itu wujub ta'lim, wajib untuk mengagungkan Allah. Nah, inilah salah satu poin menggunakan nama Allah dipakai untuk sumpah. Tapi nanti ada begini lagi, Pak. Ada begini lagi. Tapi tidak saya terangkan sekarang. Ya, ada orang sumpah. Variasi yang pertama, orang ini betul-betul mencuri. Misalkan begitu ya. Lalu sumpah. Yang orang A itu ya, A, variasi A. Orang ini betul-betul mencuri. Tapi orang ini sumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri. Variasi B, orang ini benar-benar tidak mencuri. Tapi sumpah, demi Allah, demi Rasulullah saya tidak mencuri. Sampai milih A apa milih B? Atau enggak milih? Kenapa enggak milih A? Nah, kalau ditimbang-timbang lebih enteng yang mana? A apa B? Orang ini sudah benar enggak mencuri tadi? Sorry, orang ini tadi mencuri apa enggak? Yang A mencuri. Tapi sumpahnya pakai apa tadi? Demi Allah saya tidak mencuri. Salahnya di mana? Bukan sumpahnya, tapi apanya? Bohongnya. Sumpahnya sudah betul enggak? Pakai nama siapa? Allah. Yang salah di mana? Bohong. Yang B tadi, orang ini betul-betul tidak mencuri. Salahnya di mana? Sumpahnya menggunakan nama Allah dan nama Rasulullah. Jika ditimbang-timbang, kata Abdullah bin Mas'ud, saya pilih yang A. Sumpahnya betul nama Allah, yang salah bohongnya. Ya. Tapi jangan ditiru, Pak, ya. Kedua-duanya tetap apa? Tidak boleh. Katanya Pak Ustaz suruh milih gini, makanya tak pilih. Jangan begitu. Ya. Saya tidak menganjurkan begitu. Cuma itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu membandingkan gitu loh. Kadarnya itu loh, antara sumpah pakai nama selain Allah dengan bohong. Jadi lebih ringan apa? Bohong. Walaupun kedua-duanya tidak boleh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.